Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Hendang Astuti kembali hadir menemani Anda dalam program berita siang hari ini. Kami akan menyajikan informasi menarik terkait Kota Padang, Sumatera Barat. Perbaikan drainase dan jalan di Jalan Merah Air Tawar Kota Padang, upaya tingkatkan infrastruktur dan kurangi banjir. Menurunnya harga bahan pokok di Pasaraya Padang. SMP Pembangunan terus mengeluarkan program-program untuk meningkatkan mutu pendidikan dan melarang keras bullying. Gor Agus Salim mengadakan kegiatan CFD, Hari Bebas Berkendaraan. Pesona budaya di Jembatan Siti Nurbaya, ikon wisata Kota Padang. Masjid Raya Padang, pusat keagamaan dan budaya yang menjadi ikon Kota Padang. Gramedia, tempat menjual berbagai buku sastra di Kota Padang. Cafe So Coffee, destinasi nongkrong favorit di Kota Padang. Langsung saja kita mulai berita pertama. Kerusakan jalan terus menjadi keluhan bagi masyarakat. Salah satunya kerusakan jalan di Jalan Merah Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, di mana jalan utama mengalami kerusakan. Berikut ini laporan langsung di lokasi kejadian di Jalan Merah oleh Mai Puspita Priti. Silahkan Mai laporannya. Baik, terima kasih Hendang. Saya Mai Puspita Priti melaporkan secara langsung. Pada pagi hari ini saya sedang berada di salah satu perbaikan jalan, tepatnya di lokasi Jalan Merah Air Tawar Kota Padang. Seperti kondisi terkini yang terlihat tampak di belakang saya, Jalan Merah sedang diperbaiki oleh pemerintah. Perbaikan jalan ini merupakan program pembangunan lanjutan dari tahun lalu oleh Pemda Sumatera Barat. Letak geografis Kota Padang yang dekat dengan laut menyebabkan kerusakan jalan. Biasanya debit air naik karena hujan deras dan air laut sering naik walaupun tidak adanya hujan, atau sering disebut proses pasang surut air laut karena proses pergerakan bulan. Selain pembangunan perbaikan jalan, juga dilakukan pembangunan drainase. Dengan adanya pembangunan drainase yang luas dapat membuat air pada drainase berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan sehingga tidak terjadinya banjir. Dan tidak ada genangan di jalan sehingga rute jalan ini dapat dilalui tanpa hambatan lagi. Baik pemirsa, kali ini saya sedang bersama salah satu masyarakat yang bertempat tinggal di Jalan Merah dengan salah satu pemuda. Izin Bang, kali ini saya ingin mewawancarai Abang terkait perbaikan drainase di Jalan Merah. Menurut Abang, pembangunan drainase ini disebabkan oleh banjir atau karena apa? Banjir juga jadi salah satu faktor pembangunan drainase ini, karena mengingat bulan ini memasuki curah hujan tinggi, jadi terjadinya banjir. Dan tentu saja pastinya karena bulan purnama ya, air laut itu pasang surut. Jadi tanpa banjir pun air laut pun bisa naik debitnya. Untuk program ini diperintahkan oleh pemerintah setempat atau oleh Padang Pusat? Yang pastinya saya bertanya kepada masyarakat sekitar di sini, pembangunan drainase merupakan program dari pemerintah pusat yang diajukan dari aspirasi keluh kesah dari masyarakat sekitar. Kalau untuk biayanya ditanggung pemerintah atau inisiatif dari masyarakat sekitar Jalan Merah? Untuk biaya pembangunan drainase ini yang pastinya dibantu oleh pemerintah. Namun masyarakat pun bisa membantu tenaga, jadi bisa ikut berpartisipasi sumbangsinya. Baik, terima kasih ya sebelumnya ya Bang. Baik, itulah laporan pada pagi hari ini terkait perbaikan jalan di Merah. Saya Mai Puspita Priti, kembali ke studio. Dalam berita ekonomi, Pasaraya Sumber Padang terus menjadi pusat aktivitas perdagangan utama di kota ini. Meski sempat terdampak pandemi, kini Pasaraya kembali ramai dengan pedagang dan pembeli. Tidak hanya bagi masyarakat lokal, tetapi juga wisatawan. Berikut laporan dari Anissa Warnita dari Pasaraya Padang. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di Pasaraya. Seperti yang terlihat saat ini, kondisi cuaca begitu cerah.
Para pedagang pun sudah mulai melakukan aktivitas mereka dengan membuka barang dagangannya, mulai dari pedagang buah, sayur, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya. Pada hari ini, harga cabai mengalami penurunan. Kata salah seorang pedagang yang bernama Ibu Nur mengatakan bahwa harga cabai saat ini mengalami penurunan dari harga biasanya, yang biasanya mencapai 30.000 per kilo, sekarang hanya 24.000 per kilo, dan harga bawang hanya 22.000 per kilo. Jika hal ini terus menurun, hal ini dapat berdampak positif bagi ibu rumah tangga. Dengan begitu, mereka bisa menghemat pengeluaran karena harga bahan pokok yang menurun. Dari dunia pendidikan, SMP Pembangunan Laboratorium UNP Padang terus menunjukkan prestasi membanggakan yang didukung dari program-program yang telah dilakukan oleh pihak sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tidak hanya itu, SMP Pembangunan Laboratorium UNP juga melarang keras tindakan bullying yang dilakukan di sekolah. Saat ini saya sedang berada di SMP Pembangunan Laboratorium UNP. Pada saat ini saya akan bertanya dengan salah seorang guru, yaitu Wakasek dari SMP Pembangunan, tentang bagaimana program yang dilakukan di SMP Pembangunan. Apa saja yang telah dilakukan di SMP Pembangunan ini sesuai visi misi dari sekolah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sesuai dengan visi dan misi SMP Pembangunan, bahwasanya SMP Pembangunan itu punya visi yaitu bertakwa, berprestasi, unggul, dan cinta lingkungan. Nah, kami punya program-program di sekolah ini. Yang pertama, untuk meningkatkan prestasi siswa itu penerapan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian penerapan pembelajaran dengan metode-metode lainnya. Dan juga di sini kami mengasah anak dalam bentuk latihan soal-soal untuk mengikuti lomba-lomba yang diadakan baik di tingkat kota, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Nah, jadi dalam hal ini secara akademik kami punya beberapa program sehingga nanti dalam kompetisi siswa memang menghasilkan prestasi-prestasi akademik. Kemudian dalam hal bertakwa, kami di sini punya beberapa program. Yang pertama ada program tahfiz yang itu masuk ke dalam jam pelajaran. Ada 4 jam pelajaran dalam seminggu untuk mata pelajaran tahfiz ini. Alhamdulillah kami sudah konsisten selama 9 tahun ini melaksanakan wisuda tahfiz. Ada yang sudah mencapai 10 juz, 8 juz, yang paling rendah yaitu 1 juz dalam program tahfiz ini. Jadi di sini kami ada program tahfiz yang khusus dan itu didatangkan atau diajarkan oleh guru-guru yang sudah hafal Al-Quran. Nah, juga untuk ketakwaan ini kami setiap pagi mengadakan doa bersama, kemudian membaca Al-Quran secara bersama-sama sebelum masuk ke dalam kelas, dan juga sholat duha bersama. Nah, tentunya nanti setelah jam zuhur masuk, anak-anak juga sholat zuhur secara berjamaah. Baik secara prestasi, sekolah SMP Pembangunan Laboratorium ini juga sudah memperoleh prestasi baik di tingkat kota, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Di tingkat kota Padang kita juga sudah memperoleh misalnya juara 1 untuk tari, kemudian juga untuk paskibra, dan juga juara di bidang olahraga. Nah, kalau nasional itu kita ada juara di bidang bahasa Inggris, kemudian di tingkat provinsi kita ada juara marching band. Yang marching band ini juga tingkat Sumatera yang diadakan beberapa tahun yang lalu. Jadi itu kita juara 1 di tingkat Sumatera tersebut. Jadi prestasi di SMP Pembangunan baik secara akademik maupun non akademik insya Allah lumayan memuaskan begitu ya. Namun kami mungkin perlu meningkatkan prestasinya di bidang akademik. Kalau di bidang non akademik, karena memang anak-anak di sini ada ekskul-ekskulnya untuk mendukung ke prestasi non akademik. Ekskul itu di sini ada 10 ekskul yang masing-masing dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya, dan juga ada guru pendamping ekskulnya. Jadi dari ekskul tersebutlah nanti Ananda diasah untuk disiapkan lomba di tingkat nasional ataupun tingkat kota dan tingkat provinsi. Mungkin seperti itu.
Bagaimana tanggapan Ibu tentang kasus bullying yang meresahkan dunia pendidikan saat ini? Dan bagaimana cara sekolah dalam mengatasi kasus itu? Baik, terima kasih. Tentang bullying ini sangat mengganggu dan merusak mental, juga menurunkan prestasi bagi peserta didik. Ini juga bisa membuat trauma bagi peserta didik jika terjadi kasus bullying ini. Jadi di sekolah kami ini memang sudah sangat diprogramkan ya, atau sudah sangat diperhatikan masalah kasus bullying ini. Kami di sini punya program namanya program anti perundungan atau anti bullying. Di sini sebagai ketua programnya adalah guru BK. Dalam hal ini kami membuat aturan bahwasannya jika ada siswa yang melakukan bullying terhadap temannya, maka akan diberikan beberapa sanksi secara bertahap. Nah, sanksi sampai ke tahap yang paling tingginya adalah siswa atau peserta didik tersebut bisa diberi skorsing. Nah, di sini kami dulu juga sudah memberikan penyuluhan tentang bullying, bagaimana dampaknya terhadap orang yang dibully, kemudian juga apa saja kategori bullying itu, karena bullying itu kan banyak bentuknya atau jenisnya, bisa itu bullying secara fisik, secara kata-kata, ataupun bullying dalam bentuk lainnya. Nah, dalam hal ini kita juga memberikan sanksi yang berbeda atau yang bertingkat terhadap peserta didik yang melakukan bullying. Kami dulu juga sudah mengadakan roadshow tentang bullying ini. Jadi setelah diadakan pelatihan, kemudian juga diadakan roadshow-nya di akhir kegiatan tersebut. Sehingga di sini siswa benar-benar paham apa sih yang bullying itu, kemudian apa saja yang termasuk bullying. Nanti khawatirnya kalau tidak kita berikan arahan ataupun pengetahuan tentang itu, siswa tersebut tidak tahu apa yang dilakukan itu sebenarnya sudah dalam bentuk bullying. Kadang-kadang bullying ini tidak sengaja dilakukan, misalnya bullying dengan kata-kata. Itu kadang-kadang kita tidak sengaja melakukan atau melontarkan kata-kata yang orang yang menerima tersebut tidak suka dengan hal itu juga sudah dalam bentuk bullying. Jadi di sini kami memang membuat aturan tegas tentang bullying ini. Berikutnya, suasana ceria dan semangat sehat terlihat di CFD kawasan Gor Agus Salim Padang. Ratusan warga berkumpul untuk berolahraga, menikmati makanan khas, dan menikmati senam santai. Selain membugarkan tubuh, CFD juga menjadi ajang untuk mempererat kebersamaan masyarakat. Pagi pemirsa, saat ini saya sedang berada di Gor Agus Salim, di mana saat ini sedang berlangsung kegiatan Car Free Day, yaitu hari bebas berkendaraan. Kegiatan Car Free Day ini diikuti oleh masyarakat di sekitar Kota Padang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kegiatan Car Free Day yang berlangsung saat ini yaitu jalan santai dan juga senam. Terlihat saat ini masyarakat sangat antusias dalam melakukan kegiatan tersebut. Tidak hanya itu, di sekitar Gor Agus Salim juga terdapat para pedagang yang menjual barang dagangannya, mulai dari makanan, minuman, dan lain-lain. Bagi masyarakat yang sudah lelah dalam melakukan aktivitasnya, mereka bisa menikmati makanan dan minuman yang telah dijual oleh para pedagang di sekitar Gor Agus Salim. Kegiatan ini merupakan kegiatan positif yang dilakukan setiap hari Minggu, di mana dengan begitu masyarakat bisa mengerti akan pentingnya menjaga kesehatan dengan melakukan olahraga. Dari dunia wisata, Jembatan Siti Nurbaya di Kota Padang tetap menjadi ikon wisata budaya yang menarik perhatian wisatawan. Jembatan ini tidak hanya menyuguhkan pemandangan indah, tetapi juga menyimpan nilai sejarah dan budaya dari cerita rakyat Minangkabau. Saat malam, lampu-lampu warna-warni menambah pesona keindahan jembatan ini.
Kota Padang memiliki salah satu destinasi wisata budaya yang sangat populer, yaitu Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan ini membentang di atas Sungai Batang Arau dan menghubungkan kawasan Kota Tua Padang dengan Gunung Padang, tempat asal legenda Siti Nurbaya. Lokasi ini sering menjadi tempat favorit untuk berfoto atau sekedar bersantai menikmati suasana. Pemerintah Kota Padang terus berupaya menjaga dan meningkatkan daya tarik Jembatan Siti Nurbaya dengan fasilitas umum di sekitar jembatan seperti tempat duduk, area parkir, dan lampu penerangan telah ditingkatkan. Selain itu, pemerintah juga melibatkan masyarakat sekitar dalam menjaga kebersihan dan keindahan kawasan ini. Dengan semua usaha tersebut, Jembatan Siti Nurbaya kini menjadi simbol kebanggaan Kota Padang dan tempat wisata budaya yang wajib dikunjungi. Jembatan Siti Nurbaya bukan hanya sekedar infrastruktur, tetapi juga ruang interaksi antara keindahan budaya dan sejarah. Wisatawan yang berkunjung tidak hanya akan menikmati panorama yang indah, tetapi juga belajar dan merasakan langsung kekayaan tradisi Minangkabau. Tempat ini menjadi bukti nyata bagaimana budaya lokal dapat dikemas dengan menarik tanpa kehilangan esensinya. Berita berikutnya datang dari salah satu destinasi wisata religi di Padang, Masjid Raya Sumatera Barat. Dengan desain arsitektur unik berbentuk gonjong khas Minangkabau, masjid ini menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Baik, saya Mai Puspita Priti melaporkan secara langsung. Pada saat hari ini saya sedang berada di salah satu masjid yang cukup terkenal di Kota Padang, yaitu Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dulunya masjid ini sering disebut dengan Masjid Raya Sumbar. Terletak di Jalan Khatib Sulaiman, Kota Padang, Sumatera Barat. Masjid Raya ini merupakan salah satu tempat ibadah bagi umat Islam, tetapi juga telah menjadi simbol penting dalam budaya dan kehidupan sosial masyarakat setempat. Masjid ini memiliki ciri khas yang sangat menonjol pada atapnya yang berbentuk limas, yang terinspirasi dari desain rumah adat Minangkabau, yang menjadi identitas budaya Sumatera Barat. Dengan fasilitas modern seperti ruang ibadah yang luas, area pertemuan, dan taman yang indah di sekitarnya. Masjid ini dirancang untuk memberikan kenyamanan kepada setiap pengunjung. Keindahan arsitektur masjid yang megah dipadukan dengan suasana tenang di sekitarnya menjadikan tempat yang sangat cocok untuk beribadah atau sekedar bersantai menikmati ketenangan. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah utama, Masjid Raya Padang ini juga menjadi pusat kegiatan sosial dan keagamaan yang sering mengadakan berbagai acara seperti pengajian, seminar, dan pelatihan. Pada hari-hari besar Islam, masjid ini selalu menjadi tempat yang ramai untuk sholat berjamaah. Selain itu, Masjid Raya Padang juga telah menjadi tujuan wisata religi bagi banyak wisatawan yang tertarik untuk mengagumi arsitektur megahnya serta mempelajari sejarah dan budaya Minangkabau lebih dalam. Bagi warga Kota Padang, masjid ini telah menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari mereka. Keberadaan Masjid Raya Padang tidak hanya memberikan tempat untuk beribadah, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan yang menggambarkan keharmonisan antara agama, budaya, dan kehidupan sosial di kota ini. Melalui semua peranannya, masjid ini tetap menjadi pusat kegiatan yang sangat relevan dan bermanfaat. Dalam dunia sastra, toko buku Gramedia di Padang tetap menjadi surga bagi para pencinta literasi. Tidak hanya menyediakan buku-buku terbaru, Gramedia juga sering mengadakan acara bedah buku dan workshop menulis. Tempat ini menjadi bukti bahwa semangat membaca masyarakat Sumatera Barat tetap terjaga. Saya sedang berada di salah satu pusat perbelanjaan yaitu Gramedia, di mana di sini mereka menjual berbagai jenis buku, baik itu fiksi maupun non-fiksi. Terlihat saat ini, di sini mereka menjual berbagai jenis buku, baik fiksi maupun non-fiksi. Bagi Anda yang memiliki hobi membaca, bisa mengunjungi Gramedia ini, karena di sini mereka menyediakan berbagai referensi buku
yang bisa Anda baca. Bagi Anda yang memiliki anak, bisa mengajak buah hatinya untuk berkunjung ke Gramedia ini, karena di sini juga menyediakan buku untuk anak seperti dongeng, majalah anak berupa huruf, angka, dan hewan yang mungkin disukai oleh anak-anak. Tidak hanya itu, bagi mahasiswa jurusan sastra yang kesulitan dalam mencari novel untuk tugas kuliahnya, maka mereka bisa mengunjungi Gramedia, karena di sini mereka menjual berbagai jenis novel dengan pengarang-pengarang terkenal. Tidak hanya itu, Gramedia ini juga menjual novel dengan bestseller atau novel keluaran terbaru. Nah, bagi pemirsa yang ingin mencari berbagai macam buku karya sastra seperti novel, puisi, dan juga drama, bisa mengunjungi Gramedia ini, karena di sini menyediakan berbagai macam buku yang bisa pemirsa cari. Untuk Anda yang ingin bersantai sambil menikmati secangkir kopi, Show Coffee di Padang bisa jadi pilihan. Kafe ini tidak hanya menawarkan berbagai variasi kopi lokal yang nikmat, tetapi juga suasana yang menenangkan. Cocok untuk tempat berkumpul bersama teman atau sekedar melepas penat. Cafe So Coffee telah menjadi salah satu tempat nongkrong yang paling banyak dibicarakan di Kota Padang. Kafe ini terletak di Jalan Veteran Padang Pasir, Kecamatan Padang Baru, Kota Padang, Sumatera Barat. Keberadaan kafe ini bukan hanya sekedar pelengkap dunia kuliner di Padang, melainkan juga menjadi salah satu ikon tempat nongkrong yang memikat hati pengunjung lokal maupun wisatawan. Setiap akhir pekan, kafe ini mengadakan live musik yang menampilkan musisi lokal maupun regional. Suasana santai dengan alunan musik akustis membuat pengunjung merasa betah dan enggan berenjak. Dengan segala kelebihan yang dimiliki, Cafe So Coffee telah menjelma menjadi salah satu ikon kuliner dan hiburan Kota Padang. Bagi siapa saja yang mencari tempat dengan suasana menyenangkan, makanan dan minum berkualitas, serta pengalaman yang unik, Cafe So Coffee adalah destinasi yang tidak boleh dilewatkan. Tempat ini tidak hanya memenuhi kebutuhan akan makanan dan hiburan, tetapi juga menawarkan pengalaman bersantai dan lengkap dan memuaskan. Kafe ini buka mulai dari jam 4 sampai jam 11 malam setiap hari. Cafe So Coffee memberikan fleksibilitas waktu bagi siapa saja yang menginginkan dan menghabiskan waktu berkualitas. Demikian rangkaian berita yang telah kami siapkan untuk Anda hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di program berita selanjutnya. Saya Hendang Astuti, pamit undur diri, sampai jumpa.